semoga kita semua termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka terlebih dahulu agenda doa bersama pada sore hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda selanjutnya, mungkin saya sampaikan secara singkat saja, nanti agendanya apa saja. Rencananya yang pertama adalah pembukaan, setelah itu nanti akan ada sambutan dari Bu Dekan, lalu nanti akan ada sedikit kultum, kuliah terserah antum dari Ustadz Nurdin, lalu dilanjutkan diskusi, mungkin ada beberapa hal yang ingin rekan-rekan tanyakan ya kepada Ustadz Nurdin terkait kalau bab agama beliau ngelotok sekali ya. Dan nanti akan ada beberapa patah kata dari Pak Prodi menjelang Lebaran ini, dan nanti dilanjutkan dengan doa bersama dan penutup. Baik, kita melangkah ke agenda selanjutnya karena tadi sudah dibuka, yaitu adalah sambutan dari Bu Dekan FST kepada Bu Hapsari. Waktu saya persilahkan. Oke, matur nuwun Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nurdin. Matur nuwun sangat Bapak di weekend gini masih mau bergabung bersama kami. Siap Bu, sami-sami. Nanti semoga yang kultumnya tadi ya Pak ya bisa memberikan pencerahan kepada kami di hari-hari terakhir Ramadan jelang Lebaran besok Kamis, insya Allah Kamis depan. Pertama-tama saya mohon maaf kepada Bapak Ibu di lingkungan FST, baik dosen maupun tendik, yang sekiranya pada sore hari ini sudah mengurangi agenda dengan keluarga, karena ini saya tahu ini weekend, di mana ibu-ibu biasanya sudah menyiapkan berbuka puasa di jam-jam segini, tetapi setidaknya mari kita duduk bersama sejenak, karena sebetulnya ini sudah tahun kedua kita berada pada suasana COVID ya, sehingga kita sama sekali tidak bisa melakukan jumpa temu kangen, buka bersama layaknya 2 tahun yang lalu, tahun 2019 ya terakhir. Nah, seperti agenda tahun lalu bahwa kalau tahun lalu itu kan awal-awal pertama Ramadan ya, di mana kita sama-sama duduk bersama meskipun online untuk berdoa supaya kita terhindar dari wabah pandemi COVID dan supaya FST ke depannya semakin berkembang dan maju. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya masih pembukaan, cuman saya nanti kan sudah nggak diberi kesempatan bicara ya, nanti Bapak Ibu Kaprodi ya. Jadi saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, yang sekiranya selama 1 tahun terakhir kepemimpinan saya di FST banyak banyak kalau melukai kok sepertinya tragis ya, banyak menuntut Bapak Ibu semua untuk berjalan sesuai dengan track kita di FST. Saya mohon maaf sekali kalau selama ini saya terkadang memaksakan kehendak, dalam artian entah itu baik atau tidak bagi Bapak Ibu, tetapi pemaksaan kehendak saya semoga bermakna baik untuk Bapak Ibu semua. Selain itu juga saya masih banyak kekurangan selama saya memimpin di FST, dan saya belum bisa memberikan yang terbaik bagi FST, sehingga saya mohon dengan sangat kritik dan saran dari Bapak Ibu semua supaya kedepannya saya berjalan lebih sabar, lebih sesuai dengan yang apa Bapak Ibu harapkan hingga pada akhir periode saya. Semoga juga nanti, karena ini kan periode saya masih sampai 2024 insya Allah ya. Semoga sehat selalu. Jadi saya harap Bapak Ibu masih belum bosan dengan muka saya atau wajah saya di FST di dekanat. Kemudian yang kedua, saya masih sangat berharap bahwa kita ini bisa dibilang masih di usia yang sangat muda. Muda usia kita dan muda usia institusi kita. Jadi masih banyak harapan yang dibebankan ke kita dari pimpinan kita. Masih banyak impian yang harus kita capai supaya kita bisa mengejar ketertinggalan kita dibandingkan dengan fakultas yang lain. Saya tahu bahwa dosen itu pekerjaannya banyak sekali.
bukune sak dos, gajine sak sen, ya. Jadi tapi dengan demikian saya berharap bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini dan seterusnya ke depan menjadi amal jariah Bapak Ibu yang bisa menambah tabungan pahala kita di akhirat kelak. Jadi kalau bisa dibilang, wah kok kesel ya jadi dosen, udah nggak cuman ngajar, administrasi, masih harus cari mahasiswa, masih dibebani tugas-tugas catur dharma ya kalau kita di Unisa. Saya rasa semua orang merasakan lelah, tetapi mohon diingat kembali bahwa apa yang kita lakukan juga akan kembali untuk kita, kembali untuk anak-anak kita, kembali untuk nama besar kita ketika kita sudah tutup buku kelak. Jadi dua perkataan saya tadi, pertama yaitu permohonan maaf dan pesan bahwa mari kita masih berjuang bersama, jalan kita masih panjang, mohon bisa kita jalani bersama-sama. Meskipun saya paham di FST ini sebetulnya prodi yang fakultas yang keluarga kecil bahagia, tetapi dengan kecilnya kita, maksudnya kecil itu personelnya ya, dengan sedikitnya personel kita, saya rasa itu akan menjadi sebuah kekuatan kita bahwa kita akan semakin solid, semakin kompak, dan saya harap tidak ada perpecahan di antara kita. Mungkin saya mau nyapa satu persatu dulu ya. Ini ada Mbak Heni juga, asdos dari bioteknologi. Saya mau sapa dulu dari arsitektur, ada Bu Kaprodi, Bu Apro. Sore Bu Apro. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Apro sudah mau hadir. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Ibu. Ya, makasih ya Bu Indah ya. Kemudian Bu Sama-sama Riri. Ibu. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Bu Hapsari. Sehat Bu Riri. Alhamdulillah sehat Bu, Ibu juga. Iya, alhamdulillah. Bu Tika, assalamualaikum Bu Tika. Wah, ini adalah dosen PhD kandidat ya, sudah ya Bu Tika. Bu Tika ada suaranya nggak ya? Masih kuliah mungkin. Out. Oh, Ketika out barusan. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke bioteknologi. Ya, assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu. Senang berjumpa dengan Bu Hab. Ya. Kangen ya Pak? Bu Nosa, assalamualaikum. Mungkin kalau belum bisa menjawab, tidak apa-apa Bu Nosa, tapi setidaknya Bu Nosa tahu bahwa saya menyapa Bu Nosa dan teman-teman di sini juga menyapa Bu Nosa. Semoga bisa segera kembali seperti dulu ya Bu Nosa. Kemudian Bu Ian, Bu Ika. Saya itu agak susah kalau bilang Bu Ika. Sudah terbiasa Bu Ian. Assalamualaikum Bu Ian. Wah, kayaknya trouble di suara. Oke, tidak apa-apa. Kemudian Bu Dinar, assalamualaikum Bu Dinar, terima kasih. Bu Mil. Waalaikumsalam. Makasih Bu Hab. Sehat Bu Mil? Alhamdulillah. Ya. Ini ada milnya. Ada milnya loh. Oh ya, nggak apa-apa Bu Yan. Dah, oke. Tadi kayaknya saya lihat Bu Ica ya. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam. Gimana masak roti Bu? Durung, wah Jan. Iki malah dipenggak ngaji ngene iki lho. Belum mateng. Ya, oke, makasih ya Bu ya. Mbak Heni, terima kasih Mbak Heni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Heni, Mbak Heni, ini ada Bu Hermi, double H. Oke, Mbak Heni posisi di mana? Saya sudah di Wonosobo, Bu. Oke, sehat ya? Iya. Ya, baik. Kemudian Kaprodi Bu Zara. Assalamualaikum Bu Zara. Waalaikumsalam Ibu. Sehat Bu? Sehat, mudik Bu. Enggak, belum. Bu Tika Rida. Assalamualaikum Bu Tika Rida. Waalaikumsalam, Bu Hapsari. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. KKMI, KMMI udah selesai ya Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya Bu Esi. Assalamualaikum Bu Esi. Waalaikumsalam Bu Hapsari.
Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Yang sakit yang kecil, Bu. Sakit apa? Batuk, radang, Oh. tenggorokan. Oh iya, mesti minum sirup-sirup mesti. Belum, Bu, kan baru setahunan, Bu. Oh yang kecil setara ya. Ini bukti bahwa saya tidak pernah memperhatikan anak-anaknya di junior, FST junior ini. Aduh. Iya. Nih yang terlihat Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sehat, Wahab? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah ini Pak Sadar. Assalamualaikum Pak Sadar. Istrinya sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Istri sehat kehamilannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua sehat. Selalu. Terima kasih Ibu Hab. Gimana kabarnya juga? Keluarganya Ibu Hab Sari? Baik, alhamdulillah sehat. Nih suami saya baru ngecat rumah. Kasihan pulang suruh ngechat. Sekalian Bu tempat saya. Ya, Tempat saya ngantri loh, Bu. boleh nanti masuk daftar list ya Pak. Kemudian Bu Hermi, assalamualaikum Bu Hermi. Di gedung B saya jarang sekali tengok Bu Hermi nih. Bu Hermi, Udah di gedung A kayaknya Bu. Bu Hermi kan di gedung A Bu. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, hari ini gimana Bu kondisi akademik, sehat semua? Alhamdulillah Bu, karena posisi Pak Dono itu lebih sering di ruang PDSI daripada di ruang akademik. Jadi ya karena Pak Dono lebih ini mengurus data feeder, jadi duduknya biasanya di sana. Oke, ya nggak apa-apa Bu Oh, Hermi. ya. Sekarang saya posisinya di akademik gedung A Bu, karena gedung B buat perkuliahan. Teman Bu Hermi sudah mau hadir. Ya, sama-sama. Nih, Mbak Dia, assalamualaikum. Kak. Mbak Dwi. Waalaikumsalam, Bu. Mbak, ini ditinggal saya Mbak, rasa SPJ ya. Benerin Makasih ya Mbak Dwi ya, mau datang ya. ya. Ya, yang terakhir nih, wah yang sering banget saya recokin. Kadang saya marah ya Pak Asnan. Pak Asnan. Nggih, Bu. Nggih. Hadir, Alhamdulillah. Bu. Nggih. Sehat semua. Oh ya, ini Bapak Ibu mohon berkenan mengisi. Ini sebenarnya bukan daftar hadir untuk kehadiran seperti kuliah untuk saya ngecek siapa saja hadir itu tidak. Tetapi sepertinya fakultas membutuhkan sebuah database di mana di situ ada nama pasangan suami atau istri. Kemudian saya mohon berkenan untuk mencantumkan nomor handphone karena ternyata hal tersebut penting untuk beberapa keperluan mendadak bagi kita di lingkungan FST. Oke, akhir kata itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir yang seperti ini, tetapi kita masih bisa bersilaturahmi pertemuan-pertemuan sejenisnya ini setelah Lebaran nanti. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Saya mohon Bapak Ibu, kalaupun misalkan mudik, bisa dikomunikasikan dengan IC Pos masing-masing, ya, tetapi juga sudah tidak bisa ya sekarang, jadi ya sudah kita sama-sama Lebaran di Jogja. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Arief. Baik, terima kasih Bu Habsari atas sambutannya dan mohon maaf lahir batin juga untuk Bu Habsari. Saya rasa teman-teman juga mengucapkan hal yang sama ke Bu Habsari dan semoga harapan dari Bu Habsari juga bisa kita wujudkan bersama untuk FST ini. Amin. Baik, untuk selanjutnya cara berikutnya adalah mungkin kita perlu pencerahan sudah sekian lama kali ya di FST ini belum ada kultum bareng-bareng FST itu sudah lama sekali sepertinya. Mungkin hari ini adalah waktu yang tepat sekaligus kita menjadi bahan renungan sekaligus motivasi kita untuk memperbaiki diri mengingat mungkin Ramadan ini tinggal 6 hari dengan hari ini ya mungkin 5 hari 3 jam 5 hari berapa jam gitu lah. Nah untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kultum atau tausiah dari Ustadz Nurdin.
Ini sengaja saya sebutnya Ustadz Nurdin karena gelarnya panjang sekali, saya nggak tahu ini kepanjangannya apa, nggak disebutkan kepanjangannya saja sudah panjang. Mungkin nanti kita berikan waktu kepada beliau maksimal 30 menit, syukur-syukur sudah dengan tanya jawab, yang intinya nanti apa yang disampaikan Pak Nurdin bisa menjadi bahan untuk memperbaiki diri kita semua. Baik, kepada Ustadz Nurdin saya persilahkan. Baik Pak Arif, terima kasih. Minta tolong dibantu screen share Pak. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ibu Dekan, Bu Hapsari, dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, dan pegawai seluruhnya. Saya hampir tidak hafal semua ini Bu Hapsari. Yang hafal cuma beberapa ini. Nggak apa-apa Pak. Hafal ya. Paling Pak Arizona, Pak Asnan, Pak Arif, yang lain-lain. Soalnya laki-laki itu minoritas Bu di Unisa ini. Tapi malah jadi lebih gampang hafal ya Pak. Iya. Sebab itu kita nggak bisa nggak mudah menghafalkan yang mayoritas. Ya, santai Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Puja, puji, syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan pertolongannya kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh ampunan ini, Bapak Ibu. Bulan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Banyak yang berdoa agar dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, namun tidak banyak yang dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ke-26. Kita sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri. Pak Arif udah beli baju belum, Pak? Wah, kemarin masih muat, Pak. Masih muat ya. Saya berharap yang baju kemarin udah longgar lagi gitu loh, Pak. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Kita Ramadan ini memasuki Ramadan kedua di musim pandemi. Namun alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah. Aset berupa umur yang panjang ini adalah aset yang paling berharga. Sehingga kita masih bisa menikmati detik-menit bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan ini di saat saudara-saudara kita sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada yang belum selesai menunaikan bulan suci Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kesempatan luar biasa yang Allah berikan. Sebab itu kita harus bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmatnya. Jadi bersyukur. Kita sehat, alhamdulillah ya Allah, terima kasih diberikan kesehatan, insya Allah sehat kita semakin bertambah. Bersyukur masih menerima gaji, insya Allah gajinya berkah ya Bu Hapsari, Pak Arif ya. Bersyukur Amin. Tidak kehujanan, punya rumah, bersyukur punya kendaraan, jadi kendaraannya ditambah. Tapi jangan bersyukur punya istri satu, nanti istrinya ditambah lagi, bukan begitu ya Pak Arif ya? Bukan Pak. Bahaya nih, bahaya. Karena rumusnya la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya. Tapi salah tafsir bahaya nanti. Nggak boleh apalagi di Unisa Pak Arif ya. Baik, alhamdulillah. Kita mau ngomong apa ini? Pak Arif coba slide kedua, Pak. Saya kalau nggak pakai PowerPoint seperti Pak Abdul Mukti itu loh. Nggak punya poin dan nggak punya power gitu loh. Makanya harus pakai PowerPoint deh. Loh, oh ya ini Bapak Ibu, kita hari ini memasuki malam ke-27
Tadi ayat yang saya baca adalah Al-Qadar. Surat tentang turunnya Lailatul Qadar. Menurut para ulama, malam Lailatul Qadar itu turun pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kata para ulama, carilah malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, nanti malam adalah malam ke-27 ini Pak Asnan, Pak Arif. Jadi kalau rumahnya dekat masjid, ya iktikaf di masjid lah barangkali sebentar. Iktikaf itu tidak harus 24 jam, tidak harus 1 malam. Iktikaf bisa setengah jam, bahkan bisa seumur 2 rakaat sholat. Jadi kalau rumahnya dekat dengan masjid, bisa datang ke masjid, atau rumahnya jauh dengan masjid, nggak apa-apa, datang misalnya jam 2, setengah 3, jam 3. Nanti mau sahur pulang. Ini malam 27. Kemarin kita sudah melewatkan malam 21, 23, 25. Nah, nanti malam 27 dan ada lagi nanti malam 29. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan malam yang mulia itu, karena malam tersebut adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, ke 1000 bulan itu kalau dihitung hari jumlahnya luar biasa. Kalau dihitung umur kita, umurnya bisa kualitas ibadahnya seusia 80 tahun kurang lebih. Jadi kalau umur kita nggak sampai 60 tahun, kalau kita menemukan malam Lailatul Qadar, berarti kita seperti beribadah sepanjang hidup kita. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, jamaah Zumiyah rahimakumullah, karena ini sudah mendekati akhir di bulan suci Ramadan, tentu kita berharap bahwa setiap amal soleh kita akan dicatat oleh Allah dan diterima di sisi Allah. Karena apa? Apakah ada amal yang tidak diterima? Ada. Banyak amal yang tidak diterima. Banyak amal yang ditolak oleh Allah. Karena tidak semua apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam surat Al-Mu'minun itu berdoa. Ya, selalu berdoa. Bukan sebentar, di beberapa kesempatan ya Nabi Ibrahim itu berdoa agar apa? Agar amal-amalannya selama ini tuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Al-Baqarah ayat 127. Nabi Muhammad pun masih berdoa setiap habis sholat subuh. Setiap habis sholat subuh Nabi Rasulullah Muhammad itu masih berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amalan yang dikabulkan, yang diterima. Jadi sekelas Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Muhammad masih berdoa. Ini membuktikan bahwa ada amal yang tidak diterima. Ada amal yang diterima dan tidak ada juga amal yang tidak diterima. Namun juga banyak juga yang diterima. Nah, bagaimana kita mendeteksi bahwa amal soleh yang kita lakukan selama ini itu diterima oleh Allah? Tentu kita berharap amal yang kita lakukan setiap hari, setiap saat itu diterima oleh Allah. Karena kita tidak tahu amal yang mana yang bisa menyelamatkan kita. Kita tidak tahu mana amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya. Jangan-jangan selama ini amal kita merasa sudah banyak, tapi nanti sampai akhirat saldo kita nol. Nah, apa ada? Nah, ada saldo yang nol itu. Jadi bukan hanya rekening saja Pak Arif yang nol saldonya Pak Arif. Jadi amal soleh itu bisa nol juga, nol saldo. Salah satunya adalah siapa yang nol saldonya adalah orang yang sombong, membanggakan amal solehnya. Itu nanti hilang amal solehnya. Terus orang yang ngerasani Pak Arif, yang ngerasani orang lain, menyakiti dengan kata-kata, ghibah, menggunjing, apalagi memfitnah. Nah itu nanti amal soleh kita bisa habis, ditransfer kepada orang yang kita rasanin. Jadi kalau Pak Arif mau ngerasanin saya boleh Pak, supaya ditransfer nanti amal solehnya. Bahkan sampai habis amal soleh kita itu nggak cukup. Gitu. Makanya nanti sampai akhirat bisa nol saldo amal solehnya. Sebab itu para ulama telah merumuskan beberapa tanda-tanda ciri-ciri amal itu diterima. Banyak, tapi di sini saya menuliskan 5 karena waktunya sangat terbatas. Nanti kalau kebablasan, kebelandangan, saya langsung di stop Pak Arif. Dan saya berharap sebelum jam 5 udah selesai begitu. Ini kayaknya cuma 1 slide ya Pak Arif ya? Iya, siap. Cuma 1 slide. Baik. Tanda amal soleh diterima. Pak Arif sudah tahu belum puasanya Pak Arif tahun kemarin diterima oleh Allah atau enggak? Yang tahun kemarin? Belum tahu Pak Nursi. Belum tahu ya.
Pak Asnan tahu nggak sholat duhur Pak Asnan tadi siang itu diterima oleh Allah, tahu nggak? Tahu nggak kira-kira? Nah, ada tanda-tandanya nih, luar biasa nih para ulama ini. Pak Asnan, sholat asar tadi lah, kira-kira diterima nggak sholat asar tadi? Sudah sholat asar semua ya Bapak Ibu ya, saya kira. Ya, belum tentu Pak, belum tentu Belum diterima, tentu tapi ya. berharap. Nah, tapi berharap. Bagus, itu luar biasa. Nah, kita lihat tanda-tanda yang telah dirumuskan oleh para ulama itu banyak, namun sini saya merangkum menjadi 5. Yang pertama adalah khawatir amal tidak diterima. Jadi kalau kita merasa khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah, maka itu sebagai tanda pertama bahwa amal kita diterima oleh Allah. Jadi khawatir ya, takut. Hal ini berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma taqullah. Saya kurang jelas nih. Wa qulubuhum wajilatun. Jadi orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Ini orang-orang mukmin yang digambarkan dalam surat Al-Mu'minun, dia beramal soleh tapi dengan hati yang penuh ketakutan, begitu Bapak Ibu. Nah, menghadapi rasa ketakutan itu, para orang-orang mukmin itu terus berdoa, berharap kepada Allah karena dia merasa amalnya selama ini ditolak. Maka sebab itulah kemudian ketika ayat ini dibaca di hadapan istrinya Rasulullah yaitu Aisyah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut orang-orang yang beramal soleh tapi penuh dengan rasa takut tadi adalah orang-orang yang berzina?" Di situ disebutkan, apakah orang-orang yang mencuri dan meminum khamr, wahai Rasulullah, yang ahli maksiat, begitu maksudnya, sehingga mereka kok takut. Kemudian Rasulullah menjawab, la ya bintu Abi Bakrin, atau tidak wahai anaknya Abu Bakar, karena Aisyah itu putrinya Abu Bakar, atau Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu rajulun ya yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa huwa yakhafu an la yutaqabbalu minhu. Jadi tidak wahai putri As-Siddiq, putri Umar bin Abu Bakar, justru mereka adalah orang-orang yang berpuasa, yasumu wa yatasaddaqu, dan orang-orang yang bersedekah, wa yusalli, dan orang-orang yang melaksanakan menegakkan salat. Namun ia khawatir amalnya tidak diterima. Nah, rasa khawatir yang pertama ini menurut para ulama berdasarkan surat Al-Qur'an Al-Mu'minun tadi dan hadis riwayat Imam At-Tirmizi ini sebagai tanda bahwa amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merasa khawatir amalnya tidak diterima, inilah ciri pertama amal kita diterima insya Allah. Itu tanda yang pertama. Nah, apakah hari ini kita sudah khawatir ataukah kita pede-pede saja? Wah, pasti diterima ini amal saya. Percaya diri boleh, baik sangka sama Allah boleh. Namun rasa khawatir ini bagian dari akhlak. Akhlak yang akan mengantarkan kita kepada amal-amal yang lainnya karena kita merasa khawatir, sehingga nanti akan kita memperserius lagi apa yang akan kita lakukan hari ini, besok. Apakah hari ini akan lebih baik daripada hari yang kemarin? Apakah hari esok lebih berkualitas daripada hari ini? Nah, ini nanti akan mendorong ke arah sana. Itu ciri yang pertama. Nah, kemudian ciri yang pertama ini nanti akan mengantarkan kepada ciri yang kedua, Bapak Ibu. Jadi karena khawatir amalnya tidak diterima, maka muncullah ciri yang kedua, yaitu berdoa. Berdoa kepada Allah supaya amalnya diterima. Jadi Bapak Ibu, jika hari ini, hari kemarin, setiap hari, setiap habis sholat kita berdoa agar amal kita diterima, itu ciri atau tanda-tanda pertama bahwa amal soleh kita diterima. Nah, doanya apa yang paling mudah? Yang seperti saya sebutkan tadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa Nabi Ibrahim. Kalau kita mau menggunakan doanya Nabi Muhammad, yang seperti saya baca tadi, yang sering kita baca ketika kita kuliah juga nih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi minta ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, penuh berkah, amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Nah, ini doa yang bisa kita panjatkan khususnya setiap habis sholat.
Jadi setiap habis sholat diusahakan doa ini tidak tertinggal. Nah, ini tanda yang kedua, amal kita diterima oleh Allah, yaitu diiringi dengan doa. Misalnya habis sodakoh, ya Allah mudah-mudahan sodakoh ini engkau terima. Makanya ketika ada orang meninggal dunia itu, kita kadang menyelipkan doa, semoga amal sholatnya diterima di sisi Allah. Karena ada amal yang tidak diterima. Nah, doa ini menjadi tanda yang kedua. Baik Bapak Ibu. Nah, itu tanda yang kedua. Yang pertama, merasa khawatir amalnya tidak diterima. Yang kedua, berdoa amalnya supaya diterima. Kemudian ciri atau tanda yang ketiga, yaitu dimudahkan oleh Allah dalam melakukan amal soleh. Luar biasa ini Bapak Ibu. Kok bisa dimudahkan? Nah, ini menurut para ulama. Para ulama itu merumuskan tanda-tanda yang ketiga ini adalah tanda-tanda yang luar biasa. Kadang nggak kita sadari, jadi otomatis begitu. Seperti misalnya, ini Allah berfirman di dalam surat Al-Muhammad ayat 17, dan orang-orang yang mau beriman, mau menerima petunjuk Allah, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dengan memberi balasan ketakwaannya. Jadi dengan ayat ini, ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah, menerima petunjuk oleh Allah, menerima hidayah dari Allah, Allah kemudian akan memberikan petunjuk kepada orang-orang tersebut untuk diberikan ketakwaan kepadanya. Dengan takwa itulah kemudian dia akan merasa ringan dan mudah menjalankan amal-amal yang lainnya. Ini luar biasa. Imam Hasan Al-Basri rahimakumullah itu berkata, sesungguhnya di antara balasan amalan kebaikan ialah dimudahkan Allah melaksanakan kebaikan setelahnya. Dan di antara hukuman atas perbuatan buruk ialah melakukan keburukan setelahnya. Maka apabila Allah telah menerima amalan dan taubat seorang hamba, niscaya Allah akan memberikan taufik untuk melaksanakan ketaatan kepadanya dan memalingkannya dari perbuatan maksiat kepadanya. Ini menurut Hasan Al-Basri. Jadi yang dimaksud dimudahkan oleh Allah itu apa? Karena ketika Allah sudah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita berupa ketakwaan, dengan takwa, bekal takwa itulah nanti kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang lainnya. Contohnya begini, Bapak Ibu, contohnya yang paling mudah kita pahami. Ketika kita sholat 5 waktu, maka Allah akan memberikan kemudahan kita dengan ringan sekali kita menjalankan sholat ba'diyah dan qobliyah. Jadi dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal soleh yang lainnya. Ketika kita puasa Ramadan, tanda puasa Ramadan ini diterima, itu oleh Allah dimudahkan untuk melakukan amal soleh setelah Ramadan. Apa itu? Paling mudah adalah puasa Syawal. 6 hari. Tanda yang lainnya apa? Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Itu tanda menurut Hasan Al-Basri bahwa tanda inilah yang akan mengiringi kita ketika kita melaksanakan amal-amal yang wajib. Jadi ketika amal-amal wajib kita tunaikan, tandanya adalah diiringi dengan amal-amal yang mudah yang lainnya. Jadi kita tuh ringan sekali, ringan melangkah ke masjid, ya, ringan mengeluarkan zakat, infak, sodako. Kemarin sodako misalnya 100.000, hari ini 200.000, itu ringan sekali kita, nggak pikir panjang. Jadi ringan, tidak ada beban. Melaksanakan qiyamul lail, padahal sudah tarawih ini Bapak Ibu, ya, habis isya sudah tarawih 11 rakaat. Malam tuh qiyamul lail, bangun sholat tambah 8 rakaat lagi, itu merasa nggak berat. Ringan sekali dan senang sekali melakukan itu. Nah, itu tanda yang ketiga bahwa amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah, diringankan, dientengkan oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal setelahnya. Jadi ciri puasa Ramadan yang tahun ini diterima oleh Allah salah satunya adalah nanti setelah puasa Ramadan ini berlalu, kita puasa Syawal, kita puasa Senin Kamis, dan puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Begitupun dengan ibadah sholat, ya, tadi sudah saya sebutkan, ada diiringi dengan duha, tahajud, dan lain-lain sebagainya. Itu ciri yang ketiga.
Ciri yang keempat adalah merasa amal masih hina dan sedikit. Nah, ini merasa amalnya masih hina dan sedikit ini sebagai tanda yang keempat bahwa amal kita akan diterima oleh Allah. Jangan merasa, oh amal saya sudah banyak, ini udah cukuplah untuk masuk surga, udah cukuplah untuk menghindarkan dari neraka. Nah, ini kebalikannya. Jadi kita merasa khawatir, selama ini amalnya masih sedikit, jadi kurang gitu, takut. Jadi karena merasa amalnya sedikit, ketika sholat subuh, itu merasa rugi sekali kalau nggak diawali dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Khairud dunya wa ma fiha. Jadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya ada siapa orang kaya itu? Orang kaya itu yang sholat subuh berjamaah tapi dia kebagian 2 rakaat sebelum sholat subuhnya. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Kenapa? Khairud dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, jadi ketika merasa amal solehnya itu masih sedikit dan hina, maka dia tidak puas dengan ibadah-ibadah yang mahdoh, yang wajib saja. Jadi ketika salat 5 waktu datang, dia berusaha untuk tidak meninggalkan sholat-sholat sunnah yang lebih utama. Terutama sholat subuh itu 2 rakaat sebelum subuh itu yang sangat utama. Jadi merasa hina. Diceritakan ini Bapak Ibu dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini. Jadi di situ di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali itu bercerita pernah hidup seorang ahli ibadah namanya Abu bin Hasim. Abu bin Hasim ini terkenal sangat soleh sekali Bapak Ibu. Saking solehnya, ya luar biasa solehnya itu, diceritakan dalam kitab tersebut Abu bin Hasim ini nggak pernah meninggalkan sholat tahajud, sholat qiyamul lail itu selama 20 tahun berturut-turut Bapak Ibu. Bayangkan, itu qiyamul lail bukan sholat wajib. Qiyamul lail. Saya punya teman, Pak Muntolib namanya, saya udah lama nggak ketemu beliau, rumahnya di dekat Godean sana, saya udah lama nggak silaturahim. Beliau juga hampir kurang lebih 20 tahun nggak pernah meninggalkan sholat jamaah di masjid. Nah, waktu silaturahim ke tempat saya, beliau cerita, tadi saya ketiduran nggak sholat asar. Nyeselnya luar biasa, itu tergambar dalam wajahnya beliau. Jadi nggak sholat asar berjamaah, sholat asar tetap dia sendirian, tapi nggak jamaah di masjid itu. Kalau nggak salah beliau udah cerita udah berapa tahun begitu, hampir puluhan tahun kalau nggak salah beliau ini tidak meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, kembali ke cerita tadi, Abu bin Hasim ini 20 tahun berturut-turut tidak pernah meninggalkan sholat. Nah, kemudian suatu ketika sholat qiyamul lail ya maksudnya Bapak Ibu. Suatu ketika Abu bin Hasim ini mau mengambil air wudhu di jamban begitu, kalau zaman dulu wudhu di jamban gitu. Kemudian alangkah kagetnya Abu bin Hasim ini melihat sesosok makhluk yang berdiri di dekat tempat Abu bin Hasim biasa ngambil air wudhu. Karena kaget, kemudian Abu bin Hasim bertanya, wahai makhluk siapakah engkau? Kemudian makhluk itu menjawab, saya adalah malaikat, utusan Allah. Kaget dia. Sekaligus bangga karena apa? Dikunjungi oleh malaikat yang mulia. Jarang-jarang kan dikunjungi oleh malaikat. Dikunjungi oleh Pak Arif aja jarang banget ini. Apalagi dikunjungi oleh malaikat begitu. Nah, disapa oleh Bu Dekan juga jarang. Ini disapa oleh malaikat begitu. Nah, senangnya luar biasa. Kemudian Abu bin Hasim ini bertanya karena melihat malaikat itu membawa kitab yang sangat tebal. Wahai malaikat, apakah yang engkau pegang itu? Ini kitab, buku, catatan orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Orang-orang yang soleh itu ditulis di dalam kitab ini, kata malaikat. Nah, dengan merasa bangga Abu bin Hasim karena merasa sholat tahajudnya 20 tahun nggak pernah ditinggalkan, kemudian Abu bin Hasim ini bertanya, wahai malaikat, saya ada di nomor berapa di dalam kitab itu? Tolong dicek, wahai malaikat. Nah, dicek oleh malaikat. Nah, cek. Ternyata namanya tidak ada. Nggak ada namamu di sini, wahai Abu bin Hasim. Masa nggak ada? Coba dicek lagi, barangkali kelewat. Kemudian dicek sekali lagi. Dicek lagi sampai beberapa kali, ternyata nama Abu bin Hasim ini tidak tercantum di dalam buku itu, di kitab itu. Alangkah kagetnya Abu bin Hasim, dia merasa amal solehnya selama ini itu kurang ternyata, sia-sia. Nangis Abu bin Hasim. Kemudian malaikat melihat Abu bin Hasim menangis, malaikat berkata, wahai Abu bin Hasim, bukannya saya nggak tahu setiap malam kamu bangun untuk mengambil air wudhu dan menegakkan qiyamul lail. Bukannya saya nggak tahu kamu kedinginan di tengah malam di saat orang lain tertidur lelap di dalam buayanya. Tapi kamu susah payah ngantuk-ngantuk, kamu zikir, sholat, tadabur, tadarus, luar biasa. Saya tahu, tapi Allah melarang aku menuliskan namamu di dalam kitab ini.
Masya Allah. Kaget Abu bin Hasim. Kenapa sampai Allah melarang engkau, wahai malaikat, menuliskan namaku di dalam kitab itu? Apakah gerangan? Nah, penasaran Abu bin Hasim. Engkau memang sholat tidak pernah kau tinggalkan, ya, tahajud, qiyamul lail sampai 20 tahun. Namun apa yang kamu lakukan? Kamu membanggakan amal solehmu. Kamu ceritakan kemana-mana. Dan yang kedua, ada tetanggamu yang sedang kelaparan, kamu diamkan. Ada anak-anak fakir miskin yang engkau tidak peduliin. Jadi kamu tidur kenyang, tapi tetanggamu tidur kelaparan. Tetanggamu sakit, tidak kamu tengokin. Nah, inilah ciri-ciri orang yang pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Siapakah pendusta agama itu? Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang yang miskin, fakir miskin. Jadi soleh pribadi itu tidak cukup. Ternyata harus diimbangi dengan kesolehan sosial. Nah, Mohon maaf Pak Nurdin, waktu masih 5 menit lagi nggih? Oh siap Pak Arif. Terima kasih sudah diingatkan. Nah ini ciri yang keempat. Jadi tidak merasa hina, merasa sedikit amalnya. Jangan merasa amalnya banyak. Jangan merasa amalnya sudah cukup. Karena nanti kasusnya bisa jadi seperti Abu bin Hasim tadi. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Tapi kita masih merasa amalnya kurang terus. Dan ciri yang terakhir adalah apa? Benci, maksiat, cinta, taat. Nah, ini ciri yang terakhir. Bahwa ketika kita dianugerahkan kepada Allah amal yang diterima, di saat itulah kita akan benci setiap melihat kemaksiatan. Bahkan kemaksiatan yang pernah kita lakukan dulu, kita mengingatnya itu sangat benci. Sangat membenci ketika kita mengingat maksiat itu. Bukan malah bangga begitu, benci. Dan dia cinta ketaatan. Setiap melihat kebaikan-kebaikan, dia inginnya langsung bersegera. Ketika mendengar suara adzan, bahkan sebelum mendengar adzan pun dia sudah berwudu terlebih dahulu. Jadi sebelum adzan zuhur itu Pak Arif udah wudu dulu, udah duluan. Duduk di depan Masjid Unisa itu. Nah, itu ciri-ciri yang terakhir, yang kelima, bahwa ketika kita dianugerahkan amal soleh yang diterima oleh Allah, maka kita akan dianugerahkan oleh Allah kebencian kepada keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan. Dan di saat itu kita dianugerahkan cinta kepada ketaatan. Nah, ini ada ungkapan dari Ibnul Qayyim, adapun jika seorang hamba ingat akan perbuatan dosanya, lalu ia merasa senang dan menikmatinya, maka taubatnya tidak akan diterima Allah meskipun ia hidup selama 40 tahun dalam keadaan demikian. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang menikmati atau merasa senang dengan kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan. Karena saya tahu, saya yakin kita semua punya masa lalu, kita nggak pernah pasti kita punya catatan yang tidak baik juga di masa-masa yang lalu. Sebab itu kalau kita senang dengan perbuatan yang buruk tersebut, jangan sampai kita termasuk hamba-hamba yang ditolak taubatan nasuhatnya. Nah, itulah ciri-ciri yang kelima, yang terakhir, bahwa amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelima ciri ini ada di diri kita. Minimal salah satu, salah dua, atau salah tiga, Bapak Ibu. Ya, yang pertama tadi saya rangkum sekilas, Pak Aris, sebentar. Khawatir amal tidak diterima. Ya, mudah-mudahan itu ada pada diri kita. Siapa yang bisa merasakan ini? Ya, diri kita sendiri. Yang kedua, berdoa amal diterima. Yang ketiga, dimudahkan dalam beramal soleh. Yang lainnya dimudahkan, diringankan. Kemudian merasa amal masih hina dan masih sedikit. Dan yang terakhir, benci, maksiat, cinta tak. Siapa yang bisa mengawasi ini semua? Hanya diri kita. Kata Nabi, istafti qalbak. Jadi hati nurani kita lah yang bisa mengawasi diri kita sendiri. Maka puasa Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk mengasah hati nurani kita supaya kita lebih peka kembali terhadap kesolehan individu, juga kesolehan sosial. Saya kira itu puasa Ramadan bukan hanya mengajarkan kesolehan individual, puasa Ramadan hakikatnya juga mengajarkan kesolehan sosial, sehingga mudah-mudahan dengan puasa ini kita menjadi hamba yang bertakwa. Demikian saya kira Pak Arif. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Masya Allah, Pak Nurdin, Ustadz Nurdin. Saya selalu senang kalau mendengarkan jenengan-jenengan ini bertausiah ya. Ada banyak hal yang ternyata ya buat
diri saya sendiri untuk evaluasi banyak hal yang sangat kurang perlu kami tingkatkan, saya tingkatkan di sini. Baik, ini masih ada waktu 2 menit, 1 sampai 2 menit. Silakan jika ada dari Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Nurdin, saya persilahkan. Satu penanya saja, mengingat waktunya ini sudah mepet juga. Monggo. Sebaiknya tidak ada ini. Monggo Bapak Ibu. Mumpung Pak Ustadz Nurdin ini berkenan hadir spesial untuk FST. Luar biasa ini kesibukannya beliau, ini pas bisa ini. Enggak Pak, enggak sibuk, ini pandemi di rumah terus Pak. Iya, pengen banyak pekerjaan juga di rumah. Pak Asnan ngajak main bola aja saya tolak-tolak. Oh, kan. Ketahuan ya Pak Asnan sukanya ngajak main bola ya Pak. Iya itu. Oke Pak Nurdin, mungkin dari saya saja Pak Nurdin. Ini kan kami di FST, mungkin saat tadi sampaikan Bu Hapsari, kami masih kecil dalam artian jumlah personelnya sedikit, dengan pekerjaan yang ditawarkan, yang diberikan kan luar biasa yang harus kami selesaikan gitu. Bagaimana kami ini mungkin minta tips ya, kami di tengah kesibukan yang luar biasa itu tetap bisa istiqomah dalam beramal, terutama mengingat ini tadi, mengevaluasi terus-menerus 5 ciri amalan kita diterima tadi. Karena ketika kita sudah sibuk dengan urusan dunia gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, sangat mudah untuk melupakan, untuk mengevaluasi diri seperti ini. Ustaz Nurdin, mohon tipsnya dari Ustaz. Ya, yang pertama begini Pak Arif, menurut para kiai, para ulama itu, kita setidaknya punya amalan andalan yang jangan sampai pernah kita tinggalkan. Satu itu. Jadi ada amalan yang istiqomah. Jadi al-istiqomah itu khairu min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi karomah itu kalau Nabi itu mukjizat gitu. Jadi kalau para wali itu karomah. Jadi kalau saya itu di rumah itu saya mewajibkan kepada istri saya dan saya sendiri untuk tidak meninggalkan minimal 1 ayat setelah habis sholat 5 waktu. Minimal itu, minimal 1 ayat minimal. Kalau bisa ya 1 muka ternik. Dan itu dijadikan komitmen Pak Arif. Kalau misalnya nanti habis zuhur nggak sempat baca, nanti dijamak di asar. Kalau asar nggak baca, dijamak di waktu maghrib. Jadi ada 1 amalan yang jadi andalan. Jadi sesibuk apapun, jangan kita tinggalkan amalan yang andalan itu. Kenapa milih Al-Quran? Karena tidak ada zikir yang terbaik selain Al-Quran. Kata Nabi itu, di dalam hadis qudsi kalau tidak salah dikatakan, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan melebihi apa yang dia minta. Jadi tidak ada kesibukan, tidak ada amal ibadah yang melebihi Al-Quran. Jadi saya berharap Al-Quran Pak, jangan tinggalkan Al-Quran. Jadi bisa dibaca habis sholat duha, habis sholat 5 waktu, banyak Al-Quran itu di jalan sambil. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, jangan selama ini kita menganggap pekerjaan kita bukan ibadah. Jadi kalau kerja itu ibadah, ya Bu Hapsari ya. Jadi bekerja itu ibadah. Kita berangkat ke kampus itu juga ibadah. Berjalan kita itu ibadah. Perjalanan kita kalau kita niatkan karena Allah itu dinilai ibadah oleh Allah. Jadi jangan sampai keluar rumah ketika kita berangkat ingin mengajar ke kampus itu dengan tidak diawali dengan niatan ibadah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ibadah ini ya Allah. Ini saya bukan semata-mata karena materi, bukan semata-mata karena saya ingin memenuhi jabatan fungsional saya, segala macam, bukan. Ini karena Allah. Saya mengajar karena Allah. Saya menjadi dekan karena Allah. Saya menjadi kaprodi karena Allah. Saya menjadi sekprodi karena Allah. Saya menjadi staf karena Allah. Saya menjadi dosen biasa pun karena Allah. Semuanya karena Allah, Pak. Bahkan sekalipun yang diajarkan materinya bukan materi agama, itu karena Allah. Karena ilmu itu tidak mengenal agama. Nah, jadi jangan sampai kita lupa keluar rumah diniatkan bukan karena Allah. Maka keluar rumah itu semuanya diniatkan karena Allah. Jadi semuanya hanya untuk Allah, Pak Arif. Rapat untuk Allah, melembur untuk Allah, gitu. Jadi semuanya diniatkan karena Allah. Kalau semuanya niat karena Allah, nah sesusah apapun, seberat apapun, nah dapat pahala, Pak. Tapi kalau kita udah nggak niat karena Allah, kita dapat capek, Pak. Dapat capek dan kalau nggak selesai nanti dimarahin atasan juga, begitu kan. Tapi kalau kita niatnya karena Allah, sekalipun itu dimarahi oleh Bu Hapsari misalnya, tenang, Allah sudah menilai ibadah Pak, dan saya sudah berusaha gitu. Dan bismillah Pak, kalau kita niatkan dengan bismillah semua pekerjaan, Allah akan menurunkan berkahnya. Berkah itu berupa apa? Berupa kekuatan kita menyelesaikan pekerjaan kita. Dengan bismillah diberikan kekuatan untuk
untuk kita tuh merasa ringan menjalankan itu semua. Itu Pak Arief. Jadi yang pertama harus punya amalan andalan yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau ditinggalkan dijamak gitu. Jadi harus ada komitmen. Yang kedua, niatkan semua karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah tidak ada yang sia-sia Pak Arief. Apalagi kita bekerja di amal usahanya Muhammadiyah. Nah, amal usahanya Muhammadiyah, Muhammad itu Nabi Muhammad, Iyah itu ya nisbah yang dimaksud Muhammadiyah, pengikutnya Nabi Muhammad. Dan ini di jalan pendidikan, di jalan ilmu. Tidak ada jalan kemuliaan kecuali jalan ilmu pengetahuan. Saya kira itu Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Alhamdulillah atas pencerahannya. Semoga apa yang disampaikan Pak Nurdin bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari kita yang mungkin Pak Nurdin sendiri juga paham ya dengan keadaan kita di Indonesia seperti apa. Dan semoga apa yang kita usahakan itu selalu diniatkan kepada Allah dan menjadi bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Nurdin atas tausiah yang diberikan. Saya rasa ini luar biasa dan kami sangat membutuhkan materi yang disampaikan Pak Nurdin tadi. Semoga kami semua dapat mengimplementasikan pesan yang disampaikan Pak Nurdin tadi. Terima kasih Pak Nurdin. Nanti kami mohon untuk memimpin doa, tapi sebelumnya selanjutnya ini adalah sesi sepatah dua patah kata dari Kaprodi. Mungkin kita mulai dari Bu Aprodita terlebih dahulu ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan menjelang berakhirnya bulan Ramadan ini. Silakan Bu Apro. Lagi duluan deh. Duluan. Sesuai abjad Bu Apro. Wah, ini. Aduh, oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak Ibu. Terima kasih Ustadz Nurdin yang sore ini berkesempatan sharing, berdiskusi dengan kita semua. Saya langsung saja, sebagai manusia saya kan juga manusia biasa juga penuh banyak salah. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Hapsari, Ibu Nosa yang sudah mendampingi memimpin dalam 1 tahun ini. Mohon maaf jika saya dalam tutur kata punya banyak celah salah ke Bapak Ibu, Bapak apa? Kok Bapak Ibu sih? Ke Ibu-ibu, Ibu Dekan dan Ibu Wadek. Begitupun di dalam prodi saya sendiri, saya mohon maaf dalam merangkul, dalam penyampaian, dalam mendampingi Bapak Ibu, Pak Rahe, Bu Indah, Bu Riri, Bu Tika yang dari jauh, bahkan Bu Hapsari kalau dalam saya mendampingi saya punya banyak celah salah juga, misalnya sumbu pendek atau tegangan tinggi, walaupun tekanan darah tetap lebih tinggi Pak Arief ya kan, tapi tegangan tinggi kadang-kadang masih saja lepas. Misalnya saya mohon maaf kalau dalam sikap ucap ada kesalahan, begitupun dengan rekan-rekan dari prodi kakak dan adik ya kan, dari prodi biotek, dari Bu Zahro, terima kasih kerjasamanya dalam 1 tahun ini. Semoga tidak ada Kaprodi Merdeka ya Pak Arief ya, hanya wacana yang membuat Bu Hapsari sepaneng ya kan, nggak ada Bu, itu wacana supaya kita lebih cair, semoga semakin solid, semoga semakin mendukung, ikhtiar baik seperti kata Pak Nurdin, ke depannya lebih tambah semangat, ikhtiarnya berserah lebih kepada Allah, usaha terus jalan, ikhtiar doa dan ikhtiar semangat kita kepada Allah juga semakin kencang. Karena sama yang seperti saya sampaikan ke Prodi, kalau usaha duniawi itu pasti ujung-ujungnya juga habluminallahnya juga harus kencang gitu. Jadi jangan hanya memikirkan habluminanas, tapi juga memikirkan habluminallah dan habluminal alam. Aduh, berat banget jadi omongannya ya. Ya mohon maaf. Begitu Pak Arief, Bu Hapsari, Bu Nosa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menjelang buka puasa, sebentar lagi Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan ke Pak Arief. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Apro. Sama-sama Bu Apro. Baik, selanjutnya Bu Zahra, silakan. Oke, nggak Pak Arief dulu ya Pak? Oh, saya moderator, saya sekalian nutup ini nanti. Oke, saya agak menjauh soalnya aku lagi nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin hal yang sama ya sama Bu Apro, mungkin saya haturkan mohon maaf untuk pimpinan FF
FST, kemudian doakan teman-teman seprodi dan beda prodi yang kita banyak interaksi. Pokoknya pasti banyak interaksi itu pasti banyak salahnya. Saya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman prodi juga menyampaikan mohon maaf juga ke Bu Dekan kalau kita banyak ngeyel ya Bu. Mungkin kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan. Ya, maju terus untuk FST. Mungkin itu aja singkatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zahra. Terima kasih Bu Zahra, Bu Apro. Mungkin dari saya, karena saya walaupun saya moderator, tapi karena saya juga ada petugas untuk menyampaikan ini, dan saya juga sama ya. Mungkin banyak sekali salah yang saya lakukan. Insya Allah salahnya tidak disengaja, kalaupun itu saya lakukan ya, karena ya kalau disengaja saya gelombrong saya balang sesuatu, insya Allah enggak. Dan ya selama ini mungkin banyak, terutama kalau di saya ya, saya sudah berusaha niat untuk tidak berprasangka kepada teman-teman, itu tetap aja gersulo kalau misalnya ada hal yang tidak sesuai dengan kehendak hati saya gitu. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruhnya, kepada Bu Hapsari, Bu Nosa selaku pemerintah di dekanat, lalu rekan-rekan Kak Prodi, dan tentunya rekan-rekan dosen di Prodi. Mohon maaf apabila selama beberapa tahun ini belum maksimal atau belum optimal dalam saya memimpin di Prodi, dan teman-teman dosen secara keseluruhan apabila ada salah saya mohon maaf, dan selamat menjelang Lebaran, mohon maaf lahir batin, salam untuk keluarga semuanya, semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita menginjak agenda yang terakhir, yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Nurdin. Mohon Ustadz Nurdin untuk bisa memimpin doa kali ini, mohon untuk bisa didoakan agar kami di FST ini selalu rukun, selalu bisa mengembangkan FST hanya karena dengan niatan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga pandemi ini segera bisa berakhir di negeri ini. Dan mohon juga didoakan Pak Nurdin agar ini kami kan juga perlu mungkin bisa disebut sebagai fakultas yang untuk mendapatkan mahasiswa ini masih meraba-raba, masih merangkak gitu Pak Nurdin. Mungkin bisa didoakan agar kami mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk urusan itu. Monggo Pak Nurdin, untuk waktu saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, mari kita sejenak merendahkan hati kita. Kita baca istighfar bersama-sama 3 kali. Astagfirullah. 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 Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam wa COVID-19 ya Allah. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq min virus corona ya Allah. Ya Allah, berkat rahmat dan pertolongan-Mu kami Engkau berikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan yang suci dan penuh ampunan ini. Sebab itu ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan yang mulia ini. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh, yang sabar, yang ikhlas ya Allah. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang Engkau terima amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu lah hamba berserah diri ya Allah. Mudahkanlah segala urusan hidup kami di dunia ini. Mudahkanlah segala urusan kami di tempat kerja kami. Ringankan hati kami, mudahkan kaki dan tangan kami melangkah dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan di dunia ini, termasuk di tempat kami bekerja ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keistiqomahan dalam mengabdikan diri kami di UNISA ya Allah. Anugerahkan kepada kami kekuatan
untuk menjalankan semua tugas-tugas yang diembankan di UNISA kepada kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan dan panjang umur yang penuh berkah. Berkahi rizki kami, berkahi tempat kerja kami, berkahi keluarga kami, berkahi umur dan kesehatan badan kami. Ya Allah, berkahi fakultas FST, ya Allah. Berkahi seluruh prodi yang ada di FST, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menjalankan pendidikan di FST ini, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam mendapatkan mahasiswa, ya Allah. Dan berikanlah kami keistiqomahan dalam mempertahankan prestasi-prestasi kami, dan berikan kami kekuatan dalam menggapai prestasi-prestasi yang belum kami gapai, ya Allah. Ya Allah, hanya ridho-Mu yang kami harapkan, hanya pertolongan-Mu yang kami harapkan. Tuntunlah kami, hantarkan kami kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, pertemukanlah kami kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, ya Allah. Dan berkahilah hidup kami di bulan Ramadan yang kali ini, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Bapak Ibu. Ustaz Nurdin. Ya, terima kasih Ustadz Nurdin yang telah memimpin doa pada sore hari ini. Sekali lagi semoga FST semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa usaha yang kita lakukan untuk mengembangkan FST ini dinilai sebagai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah mencapai di puncak acara sore hari ini. Terima kasih sekali kepada Ustadz Nurdin yang bersedia hadir, Bapak Ibu seluruhnya yang telah meluangkan waktu juga untuk agenda pada sore hari ini. Mari kita tutup agenda pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata selama saya menghantarkan acara ini, dan tetap sehat. Semoga selamanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sekian, saya tutup. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.